Bagaimana cara menata masa depan? Oke, kita harus akurat ya. Orang berkata kalau kita pandai menguasai kata, kita pasti bisa menguasai dunia. Dan orang yang menguasai kata itu pasti mengerti perasaan seseorang. Dan kalau kita sudah bisa mengerti perasaan seseorang, kita pasti menguasai tindakannya. Jadi ketepatan dalam bagaimana cara menata masa depan. Oke, masa depan itu tidak bisa ditata. Jadi istilah kata-kata menata masa depan itu sebuah pemberitahuan kalau kita harus menata masa kini. Tuh. Jadi tidak ada cara buat menata masa depan kalau kita bermalas-malasan di hari ini. Contoh deh, saya masa depannya pengen damai. Tapi yang saya lakukan di hari ini tidak pernah jujur. Ya jangan harap saya bisa damai di masa depan. Karena hal yang tidak jujur kan akan mengejar dan menggigit kita kalau tidak segera nanti. Tuh. Kalau masa depan yang cerah, sejahtera. Begini, masa depannya itu kan yang diharapkan seperti itu. Kembali lagi tidak bisa ditata kalau kita di hari ininya tidak ulet, tidak tekun, tidak rajin menabung. Sejahteranya dari mana kalau cuman bisa hambur-hamburan ini dan itu ya kan? Begini saja deh. Masa depan Anda itu sehat aja, masa depannya sehat. Pengennya ya, berarti yang kita lakukan di hari ini tuh harus sehat. Tidak merokok, tidak minum miras maksudnya. Jadi yang dilakukan orang perokok itu seperti jadi orang lari ya, kalau yang usia 16 tahun itu sudah merokok itu nggak bakalan kuat. Jadi paru-parunya itu memiliki yang namanya alveolo itu loh. Jadi si paru-paru itu dilapisi oleh yang namanya tir. Si paru-paru itu batal menyerap oksigen. Kenapa seorang pelari jarang yang kuat, yang perokok itu jarang kuat lari lah. Maka yang sering kuat itu yang nggak ngerokok itu kan. Maka dari itulah perokok itu jarang ada yang kuat lari, pasti itu udah pasti. Tapi kalau kalian yang pengen sehat ya lakukanlah kebiasaan olahraga atau makanan-makanan yang sehat. Semua bisa diatur. Begini aja, orang masa depannya pengen sejahtera ya, ini bahasa sejahtera itu termasuk finansial. Saya udah bahas yang video yang lalu ya. Jadi finansial ya, masa depan itu pengennya sejahtera dari sekarang lah, mulai kamu itu menabung, bekerja. Kalau posisi saat ini memang masa pandemi susah, di PHK. Saya juga mengalami, cuman ketekunan, rajin, jangan mudah menyerah lah, jangan mudah nganggur. Kamu kan masih muda, punya tangan, bersyukurlah punya tangan, punya kaki. Kerja seadanya, lebih baik kerja seadanya daripada makan apa adanya tanpa kerja. Lebih baik kan kerja seadanya dan makan apa adanya, itu lebih baik. Orang yang hidupnya cuman kesana dan kesini, maaf ya, bukan mengatakan kalau kalian itu hidupnya cuman nongkrong-nongkrong. Saya juga orang nongkrong, cuman ada waktunya di sini berapa yang harus saya ikuti, ini yang harus saya ikuti, dan ini itu saya juga
orang yang pengen bisa bergaul ke sana ke sini, karena solidaritas teman juga ada, saya juga merasakan, cuman harus diatur semua juga. Nanti orang-orang tahu kok, oh iya dia kesibukan bekerja, ini bekerja, nanti dengan sendirinya dia pasti berpikir, oh iya dia bekerja, saya kok masih gini-gini aja gitu kan. Di masa pandemi memang susah, mau ini dan itu memang susah, tapi kita juga harus kuat. Sebisa mungkin pekerjaan sekarang tidak mudah, ya makanya saya juga ya alhamdulillah masih bekerja, cuman saya sama kok di kantor juga kuli, jadi gembel sama. Cuma karena sekecil apapun pendapatan yang kita terima, kita syukurilah. Kita kalau hidup pandai mensyukuri itu jauh lebih nikmat. Jadi kita penerima kecil dengan keyakinan bahwa yang kita berikan besar, itu kan lama-lama akan dapat penghargaan dari sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan bos lah. Kalau kamu jadi kuli atau jadi apa, itu jangan mengeluh. Semua juga ada rezeki yang sudah diatur. Kalau yang sudah menaik ke sana itu karena apa? Karena dia ulet, rajin ya. Semua itu kan karena apa? Rajin, semua tekun di bidangnya apalah ya, kamu tekunin aja. Di sini saya juga sama kan, kayak kalian gajinya kecil, sama aku sehari bisa 40.000 lah. Ya begini, finansial itu termasuk dari menata masa depan. Kalian coba saja menabung, gak usah di bank deh, gak apa-apa, dicelengan kayak kamu bikin lah pakai bambu atau pakai apa, kamu celeng ya jadi tabung, yang penting ada kan buat kamu makan. Itu sebagian menata masa depan, karena masa depan itu memang tidak bisa ditata kalau kamu hari ininya males. Itu kalau orang yang bicara soal lah masa depannya, dia kan memang sudah keturunan dia kan orang kaya, enggak, sekaya apapun kalau dia males, orang tuanya kayanya kayak gimana pun lah, kalau dianya males, percayalah bisa dibalikan dengan telapak tangan, dia bisa langsung miskin, jatuh miskin. Oh ada kok contohnya banyak, anaknya cuman bisa menghabiskan harta orang tua ketika orang tua sakit, udah tidak bisa mengasih apa yang diinginkan anak, akhirnya duit sudah tidak ada, sekarang dia masih nganggur kan, anak-anaknya udah luntang-lantung gitu loh. Makanya kalian jangan berpikiran kalau dia kan keturunan, enggak, kalau sudah miskin pengeluh gitu kan, jangan sampai. Saya juga miskin tapi terus berjuang bekerja gitu loh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu kan yakinlah kalau yang kita berikan itu besar, pasti lama-lama kan jadi penghargaan. Ya saya salut dengan orang yang tidak memiliki ijazah. Selamat, kamu adalah orang yang luar biasa. Tidak memiliki ijazah SD, bahkan dia tidak tahu yang namanya HP, itu tidak tahu yang namanya, tahu HP tapi tidak tahu namanya huruf A, B, tahu nomor tapi tidak tahu huruf ya. Tapi dia memiliki semangat pekerja yang melebihi orang yang sudah bisa memiliki jasa S1, S2. Semangat kerjanya itu jauh lebih bagus karena jiwa pekerja dia itu, karena dibarengi dengan kesadaran diri. Oh iya, saya tidak bisa mendaftar di sebuah PT ini dengan ijazah ini karena saya tidak punya ijazah. Yang saya lakukan adalah bekerja dengan semampunya, semaksimal mungkin. Akhirnya disitulah orang yang tidak memiliki ijazah seringnya diterima di pekerjaan manapun, biarpun jadi kuli, tukang panggul, tukang ini, tapi kan tetap kerja kan, halal, sama daripada yang ya saya ijazahnya ini tapi maunya ini, saya kok bisanya diterimanya di sini, saya tidak sesuai dengan ijazah. Maka disitulah kamu sering mengeluh, terus akhirnya dengan
mensyukuran kamu lah akhirnya menganggur. Ya di situ orang yang akan tahu gitu loh di mana harus kita bekerja dan mensyukuri itu loh. Yang jalan satu-satunya itu terima dulu pekerjaannya. Kalau jalan itu memang rezekimu di situ baik, nanti lama-lama akan menaik kan. Kalau memang kamu tidak cocok, ya lamaranmu itu kamu kasih dulu ke yang kamu mau kan. Nah, tapi nunggu. Biasanya kan di PT pasti nunggu dulu. Kamu kerja dulu seadanya, kamu ambil ilmunya kalau memang bisa. Nanti kalau sudah diterima dipanggil di sana ya kamu bicara baik-baik sama manajer, maaf Pak, saya terima kasih sudah bisa bekerja di sini, tapi saya ada yang jauh lebih baik lagi. Saya bisa mohon izin, saya keluar, resign lah. Saya mau masuk ke sana, ke jalan yang lebih baik bagi saya. Itu manajer pasti tahu, oh ya terima kasih, saya juga terima kasih banget. Kamu sudah bisa berpartisipasi, ikut kerja di sini. Ya ini buat pengalaman kamu di sini dalam bidang ini kamu sudah bisa ya. Tolong kerja di sana, jangan mengecewakan sebuah perusahaan ya. Lakukan yang terbaik, itu manajer pasti ngasih saran yang terbaik buat kamu. Jadi menata masa depan itu adalah pemberitahuan kita bahwa kita harus menata masa kini itu. Jadi jangan mudah menyerah itu. Sebuah masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan di hari ini. Oke, saya Iwan Budiman. Semoga ya yang saya berikan tadi ya bisa bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya juga belajar ini semua bukan teori. Ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil di luar sana. Saya hanya mengikuti saja. Saya juga banyak orang-orang yang sukses dengan melakukan semua tadi, menata masa kininya tidak hura-hura, tidak hambur-hamburan, maka masa depannya akan tertata dengan jelas. Ya, saya Iwan Budiman. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak bisa dicerna. Saya juga masih belajar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.